Pada saat si Chen akan naik ke atas panggung untuk mengetes evaluasi rankingnya itu, Jiang Jian yang berjalan melewatinya pun mencoba mengolok-ngolok si Chen dengan mengatakan, kalau si Chen lebih baik membawa sedikit kehormatan untuk asramanya, karena kalau si Chen mendapatkan low rank E juga seperti teman-temannya itu dalam tes evaluasi. Setelah tertawa, Jiang Jian berkata kalau asrama si Chen akan menjadi bahan lelucon terbesar di seluruh sekolah, karena di satu ruangan terdapat sekelompok low rank E yang mereka anggap sampah tak berguna, dan Jiang Jian yang menganggap mereka hanyalah orang lemah saja. Dia berkata kalau saat si Chen dan teman-temannya mengikuti ujian pertarungan kelulusan dengan low rank E yang mereka dapatkan, Jiang Jian berkata kalau mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, Ma Long selaku temannya si Chen, dengan lantang berkata kepada Jiang Jian, kalau si Chen akan menunjukkan kekuatannya dalam tes evaluasi ranking, serta akan mengejutkan mereka semua yang ada di tempat tersebut. Di sisi si Chen, setelah memasuki ruangan tes evaluasi untuk mengukur rankingnya, pada saat Demon Core itu melihat ke arah si Chen, Demon Core itu terlihat sangat ketakutan, karena setiap ia melihat para siswa yang akan mengikuti tes evaluasi ranking mereka, dia bisa melihat kekuatan yang dimiliki oleh para peserta, dan sekarang, pada saat ia melihat kekuatan si Chen yang tak bisa ia ukur sama sekali, itulah yang membuat Demon Core itu terlihat sangat ketakutan, karena, jika si Chen mengeluarkan kekuatan penuhnya, itu akan mengancam keselamatan nyawanya tersebut. Di era ini, cara terbaik bagi para Awakening untuk menjamin masa depan mereka adalah bergabung dengan guild tingkat tinggi, dan bagi kebanyakan orang, satu-satunya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kepada guild tingkat tinggi adalah ujian pertarungan kelulusan. Dalam ujian pertarungan kelulusan, diperbolehkan membentuk tim hingga 10 orang, dengan peserta bebas untuk memilih rekan setim. Tim yang meraih peringkat pertama akan membuat semua anggotanya direkrut langsung oleh Imperial Guild terkuat milik negara. Jiang Jian yang mendapatkan rekrutan baru yang bernama Yan Ling dengan ranknya yang ada di low rank D. Dia pun memperkenalkannya kepada Gong Ting selaku ketua dari kelompok mereka. Karena di evaluasi tersebut, selain membantu semua orang menentukan rank mereka, Jiang Jian berkata kalau evaluasi tersebut juga memiliki tujuan lain yang jauh lebih penting, dan dengan bergabungnya Yan Ling dalam tim mereka, tim 10 orang dengan berperingkat D pun akhirnya sudah selesai dengan satu orang lagi yaitu adiknya Gong Cheng yang sedang memulihkan dirinya itu. Dan dengan tim tersebut, Jiang Jian meyakini kalau tim mereka pasti akan meraih peringkat pertama di ujian pertarungan. Dengan pemilihan anggota tim untuk ujian pertarungan kelulusan akhirnya sudah tersusun, Jiang Jian berkata kepada Gong Ting, kalau dalam lingkungan seperti itu, tim terkuat pasti akan muncul dan menghebohkan sepelosok negeri. Dan dengan MVP terakhir pasti akan menjadi Gong Ting menurut Jiang Jian tersebut, dibandingkan dengan tim lemah yang hanya akan dihuni oleh orang-orang lemah saja. Jiang Jian berkata kalau mereka akan tersingkir dan tersapu bersih oleh hukum kelangsungan hidup alam yang tidak pernah berubah. Di sisi Ma Long selaku teman dari si Chen, dia pun terlihat penasaran dengan rank yang akan didapatkan oleh si Chen. Karena setelah si Chen memasuki ruangan tes evaluasi tersebut, pengukur ranknya masih belum terlihat perubahannya. Dan sementara di sisi para murid yang ada di tempat tersebut, mereka pun mulai meninggalkan tempat itu, karena mereka merasa, kalau si Chen yang mereka anggap sampah dari para sampah yang ada, si Chen pasti sudah jelas akan mendapatkan low rank E seperti teman-temannya itu. Dan hal itu pun diyakini juga oleh Jiang Jian, karena yang tersisa semua yang belum mengikuti tes evaluasi hanyalah sampah semua. Jiang Jian yang menurutnya tidak perlu untuk menunggu melihat hasil mereka. Dia pun mengajak Gong Ting untuk meninggalkan tempat tersebut, dan setelah Gong Ting menyetujuinya serta menyuruh Jiang Jian untuk mengumpulkan anggota mereka, tak diduga pengukur rank dari si Chen pun muncul dengan dia berada di high rank D. Yang hal itu pun membuat teman-teman dan para siswa yang ada di tempat tersebut terkejut.
tak terkecuali dengan Gong Ting dan rekan-rekannya itu. Di sisi si Chen yang sedang mengetes ranknya itu, dia yang melihat pemberitahuan sistem kalau evaluasi ranknya mendapatkan High Rank D. Namun sistem Demon Core mendeteksi kondisi yang tidak stabil dan menyuruhnya untuk mengetes ulang dikarenakan mungkin sedang mengalami kendala yang tidak diketahui. Si Chen yang hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya tanpa melakukan class switch, dia pun akhirnya tahu kalau kekuatan dasar level 10-nya itu setara dengan High Rank D, dan kemudian, si Chen pun mencoba untuk melihat rank berapakah ketika ia menggunakan kemampuan dari Dumpang King yang ia dapatkan. Setelah ia berubah ke mode terlemahnya, dia pun mencoba melihat ranknya akan berada di peringkat apa, dan setelah menyalurkan energinya, peringkat yang sebelumnya di High Rank D, berubah menjadi Mid Rank C. Yang hal itu pun membuat teman-teman serta para siswa yang lain pun terlihat terkejut, tanpa terkecuali dengan Gong Ting dan para bawahannya, dan di sisi para pengawas yang melihat kejadian itu, mereka pun bertanya-tanya, kenapa rank dari si Chen bisa berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu, dan melihat hal tersebut, mereka pun mengasumsikan, kalau terdapat kesalahan sistem saat evaluasi yang dilakukan oleh si Chen. Kembali ke tempat si Chen yang sedang mengevaluasi ranknya itu, Demon Core yang terlihat gemetar ketakutan pun sudah tak tahan menahan kekuatan yang disalurkan kepada dirinya itu, dan si Chen yang melihat pemberitahuan sistem yang sama, dia pun lalu mengganti kelasnya kembali dan mencoba mengukur kekuatannya itu, dan setelah mengganti kelasnya menjadi Purgatory Raksasa, si Chen yang ingin melihat ranknya ketika menggunakan kemampuan terkuatnya itu pun lalu menyalurkan energinya itu. Yang hal tersebut membuat Demon Core sangat ketakutan. Pada saat si Chen menyalurkan energinya itu, fenomena alam yang mengerikan pun berubah di sekitar tempat evaluasi rank tersebut, yang membuat awan gelap terus berputar dan menimbulkan kilatan petir yang bergemuruh di pusaran awan tersebut, yang membuat para siswa yang melihat itu pun mulai merasa panik. Bahkan di sisi para teman si Chen yang melihat fenomena itu, mereka mulai memanjatkan doa untuk keselamatan mereka. Di sisi panel yang memperlihatkan rank yang diraih oleh si Chen, terlihat layar itu akan hancur karena kuatnya kekuatan yang dimiliki oleh si Chen tersebut, bahkan rank dan potensial ranknya yang terus berubah-ubah. Ketika rank potensialnya mencatatkan kalau si Chen mendapatkan rank S potensial yang membuat para pengawas dan Gong Ting terlihat terkejut. Ketika alarm peringatan muncul, rank potensial yang didapat oleh si Chen pun terus menumpuk seakan-akan kalau rank S yang didapatkan oleh si Chen belumlah cukup, dan mendengar peringatan sistem itu menyampaikan kalau nilai potensial dari si Chen tidak bisa dideteksi karena melampaui kapasitas maksimum sistemnya itu. Hal tersebut pun membuat Jiang Jian yang melihat itu terkejut. Melihat layar panel itu akhirnya hancur karena tak bisa mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh si Chen, para pengawas pun bergegas untuk masuk ke ruangan evaluasi untuk memeriksa dan menyelamatkan si Chen dalam kehancuran, dan setelah masuk dan bertanya keadaan dari si Chen, ketika melihat Demon Core itu mati di hadapan si Chen. Saat pengawas itu sedang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, si Chen pun berjalan santai untuk meninggalkan tempat tersebut, dan tanpa sepengetahuan orang-orang yang ada di luar, si Chen tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga dan membebani Demon Core sehingga membuatnya mati. Namun terlepas dari itu, karena tindakannya tersebut, si Chen mendapatkan bonus tak terduga, yaitu ia bisa menyerap kekuatan Demon Core dengan kekuatan glutoninya. Dan dengan kemampuan Exquisite Demon Core Rank A itu, si Chen bisa mengamati rank kekuatan semua hal dalam radius 100 meter. Bahkan ketika ancaman muncul dalam jangkauan tersebut, kemampuan itu akan memberikan peringatan bahaya kepada si Chen. Setelah keluar dari ruangan tes evaluasi ranking, si Chen lalu mencoba kemampuan barunya itu, dan dalam radius 100 meternya itu, si Chen bisa melihat rank para siswa yang ada di depannya, dan ketika melihat ke arah Gong Ting yang memberitahukan kalau dia berada di mid-tier rank C, si Chen pun menyadari
kalau Gong Ting selama ini telah menyembunyikan kekuatan aslinya itu. Di sisi para pengawas yang keluar sambil membawa Demon Core yang sudah mati, salah satu dari mereka pun menyampaikan kepada para siswa yang ada di tempat tersebut, dikarenakan Demon Core telah bekerja terlalu keras dan mati menurut mereka itu. Dia berkata kalau evaluasi di hari tersebut harus ia tangguhkan sementara. Dan ia yang menganggap kalau tes yang dilakukan oleh si Chen mungkin merupakan kesalahan, pihak mereka akan melaporkannya ke otoritas yang lebih tinggi terlebih dahulu. Dan selama pihaknya akan menyiapkan peralatan baru untuk siswa yang belum melakukan tes evaluasi tersebut, pihak panitia berkata kalau para siswa tersebut dipersilahkan untuk kembali esok hari untuk mengikuti tes tersebut. Di sisi si Chen yang dihampiri oleh teman-temannya itu, dia pun mendapatkan ucapan selamat serta mendadak diagung-agungkan oleh para temannya itu. Dan pada saat ia akan pergi ke asrama mereka kembali, dia pun dihalangi oleh Jiang Jian yang berkata kepada si Chen, kalau mana mungkin orang seperti si Chen mendapatkan rank C dan rank S potensial di tes tersebut, dan melihat peralatan itu rusak pada saat digunakan oleh si Chen. Jiang Jian berkata kalau si Chen harus bertanggung jawab karena ulahnya itu. Karena akibat rusaknya peralatan tersebut, anggota dewan siswa mereka yang tersisa harus menunggu sampai besok untuk mengikuti tes ranking mereka. Dan karena hal tersebut, Jiang Jian meminta si Chen untuk bertanggung jawab karena kerugian yang mereka alami. Si Chen yang sudah muak dengan tingkah dari Jiang Jian pun berniat untuk memberikan pelajaran di detik itu juga. Namun sebelum ia menggunakan kekuatannya itu, Jiang Jian pun dihentikan oleh Gong Ting yang mendekati mereka dengan mengatakan, kalau Jiang Jian tidak boleh kasar terhadap rekan setimnya itu. Dan Jiang Jian yang kebingungan dengan apa yang dikatakan oleh ketuanya itu, Gong Ting yang menghampiri si Chen pun lalu mengajaknya untuk bergabung ke tim mereka untuk ikut ujian pertarungan kelulusan bersama. Karena jika si Chen ikut bergabung dengan timnya itu, skor tertinggi dalam sejarah pasti akan menjadi milik mereka. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.